Shalom semua, selamat sore. Bibit aja. Bagaimana kabar kalian? Baik? Serius? Yuk, kemarin kita habis ngomongin soal jujur dan integritas. Ada yang nggak baik ya kabarnya? Serius baik semua nih? Wah, puji Tuhan ya. Oke, ini kita di bulan Mei kita masuk ke series yang baru, di mana kita akan ngomongin soal fruitful, bener ya? Fruitful series, di mana kita akan banyak ngomongin soal buah-buahan. Jadi Mei Juni kita akan ngomongin soal buah-buahan. Kita keluarin buku catatan kita ya, kita mau nyatet di hari ini ya. Yang udah bawa siapa? Ayo, aku. Ya, kita keluarin buku kita untuk nyatet ya. Oke, selama 2 bulan ke depan kita akan ngomongin soal buah-buah roh. Apa aja buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan kemasangan diri. Untuk tolong lagu ya, jadi apa ya? Nah, tapi hari ini kita mau ngomongin soal, ini saya bacanya gimana bingung nih. 7 loaded sins. Loaded. Hah? Loaded. Ya itulah pokoknya. Ini adalah yang artinya adalah 7 hal yang dibenci sama Tuhan. Lah, hubungannya apa loh sama fruitful series? Ini nggak ngomongin soal buah-buahan ini. Kalau kita baca kitab Yohanes 15, itu perikopnya tentang pokok anggur. Kalian tahu ya, pokok anggur itu kan ada ranting yang berbuah sama ranting yang apa? Tidak berbuah, betul. Ranting ini dua-duanya sama-sama nempel ke pokok anggurnya, ke batang pohonnya itu dua-duanya nempel. Tapi ada yang membedakan, yaitu apa? Satunya berbuah, satunya tidak berbuah. Nah, kenapa kok ranting itu ada ranting yang tidak berbuah? Apakah salah pokok anggurnya? Kira-kira menurut kalian gimana? Kalian pernah nggak renung kayak ini? Kenapa kok Tuhan, kenapa kok satu pohon? Saya punya pohon mangga di rumah tempat tinggal saya yang lama. Ada satu pohon mangga, itu ada ranting yang ada ngeluarin buah mangganya, ada yang enggak. Jadi satu kali ketika saya nyuruh orang untuk pangkas pohonnya, karena kan kalau terlalu rimbun kan takut kalau anginnya kenceng atau pas hujannya terus takut ambruk ya, kan harus dipangkas, harus dibuang-buang ranting-ranting yang tidak diperlukan. Nah, saya ngomong sama bapaknya, Pak, yang ada buahnya jangan dipotong ya Pak, eman-eman. Gitu, mesti ya. Tapi kan bapaknya tak langsung motong, atau gundul tinggal batangnya itu ada apa-apa kan konyol gitu. Jadi saya ngasih tahu dulu, Pak, yang ada buahnya tolong jangan dipotong, yang tidak ada aja dipotong, dibuang. Tadi dibuang, dibawa, terus dibakar itu. Nah, singkat cerita, waktu habis dipotong, apa yang terjadi? Gundul. Jadi panas. Enggak. Yang terjadi adalah ranting yang tadinya buahnya mungkin cuma beberapa, tiba-tiba jadi buahnya. Setelah ranting-ranting yang tidak berbuah dibuang. Nah, menurut ilmu pengetahuan, kenapa sih kok ada ranting yang menghasilkan buah sama ada ranting yang tidak menghasilkan buah? Salah satu penyebabnya karena nutrisi yang tidak sampai ke rantingnya. Jadi namanya akar, nyerap nutrisi lewat batang terus disalurkan ke ranting. Ya, ini kalau kalian belajar IPA, kalian pasti pernah itu. Salah satunya, kenapa kok ada ranting yang tidak berbuah? Karena nutrisinya terhambat, tidak bisa masuk ke ranting tersebut. Nah, cara supaya sebuah pohon buahnya banyak adalah dengan cara, ya tadi, yang ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dipangkas, dipotongin, dibuang. Sehingga yang berbuah tadi tambah banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan ranting yang tidak berbuah? Di Yohanes 15 dikatakan rantingnya dipotong, kemudian nanti jadi kering, terus dikumpulkan, ya toh, terus dicampakkan ke dalam api, kemudian dibakar, terus good. Nah,
Seven Lotus Seeds ini berbicara tentang salah satu hal yang menghambat anak-anak Tuhan, yang adalah ranting-ranting itu tidak bisa berbuah. Ranting ini bukan berbicara tentang orang dalam dan orang luar, enggak. Ranting ini berbicara tentang anak Tuhan. Kenapa? Karena dua-duanya menempel pada pokok anggur. Tapi yang membedakan adalah satunya berbuah, satunya tidak berbuah. Nah, sebelum besok kita akan ngomongin soal buah-buah roh. Hari ini saya mau ingatkan tentang ini. Ini salah satu ayat yang Tuhan belak-belakan ngomong bahwa Tuhan benci terhadap sesuatu hal. Bahkan kalau di NKJV, terjemahan bahasa Inggris, itu bahasa yang digunakan adalah abomination atau kejijikan, sesuatu yang menjijikan buat Tuhan. Dan Tuhan terang-terangan ngomong. Next slide. Ya, kita akan pakai ayat dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19 untuk dasar firman kita pada hari ini. Kita mau belajar bareng-bareng, kita mau renungkan bareng-bareng. Nanti sambil Goyong akan menyampaikan apa-apa aja, kita sambil introspeksi diri ya. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai ranting, kita menjadi ranting yang berbuah. Jangan sampai kita jadi ranting yang tidak berbuah. Ya, nanti kita sambil introspeksi yang mana yang harus kita benahi dalam hidup kita. Karena kita nggak sadar kadang bahwa ini terjadi dalam hidup kita. Kita baca ya, Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi ada 6 hal yang dibenci Tuhan. Ini Tuhan ngomong belak-belakan, dibenci. Loh kok Tuhan kok benci-benci? Bukannya Tuhan itu penuh kasih ya Pak? Tuhan itu sebagai makhluk pribadi, sebagai pribadi yang hidup, itu pasti punya sesuatu yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai atau dia benci. Kayak kita atau manusia itu, saya manusia, saya punya preference, saya punya hal-hal yang saya suka, tapi saya juga punya hal yang saya tidak suka, yang saya benci. Satu hal yang saya selalu tekankan di rumah saya selalu menekankan adik-adik saya adalah, saya kan nggak suka sama orang yang ngomongannya kotor, yang senangnya misoh. Apa-apa, kadang tidak ada apa-apa tiba-tiba misoh dan sebagainya, latah juga misoh, jengkel sedikit misoh. Saya kan nggak senang. Sampai saya tuh lupa, kita pernah sharing di M3 Pro M. Cik Putri itu cerita bahwa saya pernah ngampleng mulutnya dia. Saya lupa jujur. Gara-gara apa? Gara-gara Cik Putri itu misoh. Ya namanya anak-anak akhir balik ya, maksudnya kayak pengen sok-sok keren dan sebagainya, ngucap sesuatu yang apa? Bahasanya kasar dan tidak pada tempatnya. Ngapain tiba-tiba kamu ngomong kayak gini? Dan ternyata dia cerita waktu itu cerita dia, kan aku bukan kamplong kok. Oh iya, saya lupa jujur. Tapi jujur memang saya keras. Jadi kalau di rumah saya itu adik-adik saya tidak ada di antara kita miso-miso. Tidak ada yang kita sok-sok ngomong opo bahasa pip bahasa sensor itu tidak ada di rumah kita. Kenapa? Karena saya tidak suka. Ngapain? Dan saya selalu ngomong sama adik saya, lebih baik kau tak kampleng, lebih baik kamu tak tampar, daripada nanti kamu di luar ditampar orang. Karena kamu tidak sadar kamu miso-miso di depannya orang dan orang tidak terima kamu tapuk. Lebih baik saya tampar gitu. Nah sama, Tuhan juga punya hal-hal yang dia tidak suka. Tuhan juga punya hal-hal yang dia benci. Nah kita mau baca apa-apa saja yang menjadi hal-hal yang Tuhan benci ya. Yang pertama, next slide. Mata sombong. Coba lihat mata teman sebelahnya. Yes, tatap mata saya. Ada yang sombong nggak mata temannya? Sipit. Oh sombong ya, sipit ya, nggak mau dilihat ya. Coba dilihat mata temannya, ada yang sombong nggak? Ya. Mata ini salah satu panca indera yang digunakan untuk apa? Melihat. Ya, clear ya, jelas ya, untuk melihat. Nah, sekarang ngomongin mata sombong itu apa tuh? Ada yang bisa jelasin? Kalian ketika dengar mata sombong itu apa? Apakah matanya tiba-tiba pakai softland LV? Wow, sombong sekali matanya ya kan? Ada L dan V gitu kan? Jadi dia ya, orang itu tulisannya L sama V. Apakah mata sombong seperti itu? Atau kacamatanya pakai uang $100 itu misalnya, itu mata sombong? Apakah seperti itu mata sombong? Enggak ya. Jadi mata sombong ini
adalah ketika kita melihat seseorang, ketika kita menilai seseorang, kita kan menilai seseorang dari pandangan kita ya. Penilaian pertama kita kan gitu ya. Pertama lihat dari mata ya. Dan ketika kita melihat orang, ketika kita menilai orang, kita meremehkan orang tersebut. Sering ya kita lihat apa yang dia pakai, dia naik apa. Ada satu penjual yang cukup terkenal di Semarang. Dia terkenal, istrinya terkenal ketika jual makanan. Kalau yang naik mobil, wah, full service. Tapi begitu yang dilihat, kok katanya motornya butut, pakaiannya kayaknya biasa aja, itu ketus jawabannya. Rame. Saya tanyai, Bu, nanti berapa Bu? Rame. Jawabannya gitu. Nggak dijawab nanti berapa, tapi rame. Tapi begitu yang naik mobil, orang yang beli naik mobil, responnya beda. Oh iya, sebentar. Ini nunggu udah lama kok. Gila ya. Ada salah satu terkenal dan bapaknya kemarin habis meninggal, jadi mungkin itulah. Ya, jadi kita harus menjauhkan diri kita dari mata sombong. Kenapa? Seringkali mata kita ini menilai, mengejudge orang itu sangat-sangat gampang. Dengan apa? Dengan apa yang kita pakai, dengan apa yang kita lihat. Kita harus ngerti ya bahwa setiap manusia itu Tuhan kasih. Di mata Tuhan semua manusia itu sama nilainya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya sama di mata Tuhan. Dan kita semua harus ngerti. Saya juga harus ngerti bahwa mungkin yang kita nilai orang yang kita itu sekarang miskin, mungkin. Tapi besok orang tersebut bisa dikaya. Mungkin orang yang kita nilai sekarang bodoh, tapi besok bisa jadi pintar. Mungkin sekarang orang tersebut tidak punya posisi, tidak punya jabatan, tapi suatu saat dia bisa punya jabatan. Jadi jangan sampai mata kita ini menilai orang dan kita merendahkan orang tersebut, kita meremehkan orang tersebut. Ini bahaya. Saya pernah satu kali waktu SD, saya ingat banget, saya punya koko sepupu dari Tegal. Terus dia datang ke Semarang, diajak naik motor. Nah, saya baru pulang sekolah, masih pakai kaos oblong, caranya pendek kayak gini. Bener-bener paha itu masih naik lagi. Saya pakai celana kayak gitu. Namanya anak SD ya, loh. Harus gitu, terus pakai kaos oblong, diajak pergi ke Citraland. Waktu itu mall cuma Citraland sama Siratu. Siratu pun bukan mall, Siratu itu department store. Cuma ada Citraland waktu itu. Terus kukus sepupu saya itu potongannya kayak preman, rambutnya gondrong, gigi ompong, gitu. Terus kakinya juga kayak kaos kutang sama celana gubur-gubur 3/4 gitu. Jadi potongannya kayak preman. Kalau kalian tahu wayang, band wayang tahu ya? Dongeng sebelum tidur. Maaf ya, lama banget ya referensinya ya. Kita udah punya nyilat gondrong ya, bentukannya mirip. Saya nek ngomong tuh fokus saya tuh mirip sama penyanyi wayang gitu. Nah, kita pergi naik motor ke Citraland. Bayangno, saya nggak ngerti nih mau ke Citraland. Waktu itu mau ke McD. McD itu jarang banget sekarang. Waktu itu masih jarang ada di Citraland. Mau ke McD kan, terus saya nggak tahu kok ternyata mau dibawa ke situ. Terus ya sudah ikut nemeni dia muter-muter, pikir muter-muter Tanah Mas itu. Ternyata sampai Citraland. Nah, sampai Citraland, parkir turun. Bayangno loh, saya pakai kaos oblong, pakai celana pendek gini, terus kukus sepupu saya koyok preman, untungnya ompong gitu, gigi ompong, rambutnya gondrong, terus ya kurus gitu, pakai 3/4 jean, masuk ke Citraland. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Diikuti satpam. Serius sih, kita diikuti satpam. Terus kukus sepupu saya ngomong, tuh yuk, sama logat apa? Ngapak-ngapak Tegal. Saya nggak bisa niru sih, tapi lucu itu logatnya. Jadi dia ngomong balik, kita diikutin sama satpam. Terus aku lihat, oh iya, ya pikir pakaiannya nggak siap kok. Aku coba panas-panas, gitu siang-siang pakai kaos oblong dibawa ke Citraland itu gosong bekas. Singletnya tak lepas mungkin bekas kali di badanku. Nah terus akhirnya kukus saya ngajak saya ke McDonald. Terus dia tuh bawa uang tapi nggak bawa dompet.
Jadi uangnya dikareti itu, tau nggak? Yang berdoa bunderan. Bunderan terus dikareti, terus dia pakai uang itu terus ada 100.000 dan 100.000 ini banyak itu. Dia sengaja nunjukin ya. Begitu satpamnya lihat, oh kok saya megang uang 100.000, apa yang terjadi? Ditinggal. Dipikir kita kriminal, kita mau ngerampok apa karena kita bener pakaiannya nggak proper untuk ke CL. Saya juga waktu itu SD juga ya nggak peduli sih, cuma waktu sekarang kalau saya ingat juga malu juga ya harusnya. Tapi maksudnya tugas satpam memang harus seperti itu. Dia nggak sombong, memang ketika ada yang mencurigakan pasti akan diikuti toh ya. Nah sama, kita itu sering nilai orang melihat dari apa? Penampilannya, dari caranya berpakaian dan sebagainya. Kita sering meremehkan orang, kita tidak langsung merendahkan orang. First impression kita, ini orangnya kok kayak agak-agak gimana. Nah jangan sampai kita punya mata yang sombong, dimana kita meremehkan orang, kita merendahkan orang dengan apa yang dia pakai. Kalau kita ketemu sama yang punya jarum, tahu ya, yang punya angkot jarum, kita akan kaget. Itu Ome senangnya makan tahu pong di Brigade, cuma pakai kausan sama pakai celana pendek. Nggak ketok nih dia orang sugih, rangeh itu. Sampai kadang-kadang orang moto terus viral di medsos itu, yang punya orang terkaya di Indonesia pakaiannya biasa, makan sendirian itu, nggak ada pengawal dan sebagainya. Ya sudah, dia makan cuma tahu pong itu, sangat viral waktu itu. Jadi kita jangan sampai meremehkan orang dengan penilaian kita lewat mata kita ya. Ini mata sombong. Kemudian yang kedua, apa itu? Lidah dusta. Nah, lidah buat apa? Berbicara. Lidah itu ada berbahasa lidah tak bertulang. Artinya apa? Hah? Lidah sapi itu enak ya. Nah, ini lidah tidak bertulang. Artinya apa? Orang tuh sangat gampang untuk ngomong itu enteng banget gitu loh. Bohong lah, membual lah, ngumbar janji lah. Ini ciri-ciri lidah dusta. Kita harus ngerti bahwa Tuhan ciptakan lidah ini untuk apa? Untuk kita berkata yang benar. Kalau kemarin Ko Christopher ngomong soal kejujuran, untuk berkata yang jujur. Ini penting banget. Kalau iya, katakan iya. Kalau enggak, katakan enggak. Nah, jangan terserah. Jangan bisa jadi. Ini buat cowok-cowok, kalian jangan ngasih janji saya nak udel kalian ya. Saya itu paling enggak bisa ngasih janji yang saya enggak bisa tepati. Jadi kalau misalnya ditanya sama Cina, iya mau enggak? Kalau saya tahu bahwa saya bisa tidak menepati, saya enggak akan janji. Tapi kalau saya tahu saya bisa menepati, ya saya akan berjanji. Jadi kita harus ngerti bahwa lidah ini jangan sampai kita berbohong. Kemarin Mark Twain ngomong apa? Dibuat quote sama Carnegie kayaknya. Kalau kamu ngomong sesuatu yang benar, kamu tidak perlu mengingat-ingat hal yang bohong apa itu. Itulah intinya. Jadi kita harus ngerti ya bahwa lidah kita itu punya tujuan untuk perkataan yang benar, memperkatakan yang benar. Jangan sampai lidah kita itu mengeluarkan kata-kata yang dusta. Jangan sampai lidah kita digunakan untuk berbohong, untuk mengubah janji, bahkan untuk membual. Tahu enggak membual? Koya. Ya, kakean koya. Bukan koya itu kan kerupuk yang di Surabaya, soto Surabaya. Tapi kakean koya. Jangan kebanyakan membual. Karena seringkali kita berusaha untuk menempatkan diri kita di satu komunitas dengan cara membual. Dulu saya punya teman, saya ingat banget. Saya punya teman waktu SD. Dia cerita kalau dia punya PS1. Waktu itu kan teman-teman kan pada PS1 kan baru keluar ya waktu itu. Terus kayak, aku punya PS1. Jadi saya sih tidak terlalu dekat sama teman saya, tapi waktu dia ngomong saya dengerin. Terus teman-teman yang lain bilang, alah aku sih, tidak mungkin kamu punya PS1. Mana PS1-mu? Terus dijawab, ada di simpan papaku. Ah bohong, tidak mungkin punya PS1 di simpan papamu. Loh tenang, disimpannya di bawah tanah.
Padahal rumahnya di tanah mas. Bisa bayangin enggak, waktu itu tanah mas, enggak usah di bawah tanah aja, banjir. Terus dia ngomong, aduh, di dalam bawah tanah. Jadi karena dia koya kan, akhirnya bohong, sampai punya tempat di bawah tanah. Saya sampai, apa sih rak penting banget itu, tapi teman saya ngalami itu. Kenapa? Karena supaya dia diterima sama lingkungannya, sama teman-temannya. Kalau dia itu juga punya PS gitu. Kalau udah punya PS tuh kayak, padahal saya tidak punya, makanya saya ngobrol sama gerombolan mereka sih. Dan saya tidak punya kan. Jadi kita harus ngerti bahwa jangan sampai lidah kita mengatakan sesuatu yang bohong. Jangan sampai lidah kita keluar perkataan yang dusta. Jadi kita harus minta sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong bantu supaya lidah ini tidak kepleset. Karena lidah tidak bertulang. Ini lidah ngomong, ucap itu entengnya tidak, tapi ada dampaknya. Dan kalau kalian mau bertobat, ketika kalian tahu itu sesuatu yang tidak benar, kalian harus klarifikasi ke orangnya. Kalau tidak, kasihan orangnya dibohongin, ya. Ada yang mau dibohongin? Ya. Tapi kita juga perlu ngerti bahwa bukan berarti ketika kita tidak mau punya lidah yang dusta, terus semua hal langsung diomongin. Kadang ada hal-hal yang kita harus nunggu momen yang tepat untuk ngomong, ya. Bukan berarti bohong loh. Kita minta tolong dibukain Amsal 25:11 dong, saya tidak sanggupin. Jadi kita perlu ngerti bahwa bukan berarti ketika kita harus berkata yang benar, terus kita tidak tahu waktu, pokoknya langsung ngomong yang benar. Dan ini ada satu ayat yang bagus banget, ini bisa pegangan buat kita, bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti apa? Buah apel mas di pinggan merah. Saya bayangin ayat ini tuh langsung di kepala saya tuh ada iPhone 16 warna gold diletaknya di atas MacBook yang warnanya merah. Produknya Apple. Jadi kita perlu ngerti bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu penting. Jadi kalau kita ngerti bahwa kalau kita mau ngomong yang benar, ya, kita mau mengatakan yang benar, tapi kita tahu kita ngomong sekarang ini bakal tukaran, ini bakal chaos, ini bakal membawa sesuatu yang tidak baik. Ya kita harus belajar untuk menahan diri. Ini bukan bohong ya, tapi akan ada waktunya kita harus ngomong. Tapi mungkin tidak pada saat itu, harus di waktu yang tepat, ya. Jadi jangan terus tiba-tiba kalian lagi ribut terus, wah asal ngomong, kan aku bener, tapi perkataan kalian itu mau bikin tambah runyam, tambah ribet, malah jadi nggak baik. Jadi perkataan itu adalah hal yang diucapkan tepat pada waktunya. Kemarin ada teman yang sakit, terus waktu Guyung tahu teman itu sakit, Guyung dikasih tahu, si A jangan dikasih tahu ya. Soalnya kalau si A dikasih tahu, nanti malah runyam, nanti malah orangnya jadi sakit dan sebagainya. Jadi ada seseorang sakit, terus ada orang lain yang jangan dikasih tahu. Kenapa? Kalau orang ini tahu si A sakit, nanti si B malah jadi kepikiran, jadi stres, jadi malah sakit. Nah, bukan berarti kita bohongi si B, tapi kita menunda menginformasikan si A sakit supaya si B siap. Kita harus tunggu waktu yang tepat. Meskipun akhirnya dikasih tahu bahwa si A ini sakit dulu. Akhirnya si B ngerti, tapi dia ngerti di posisi yang siap. Supaya enggak stres orangnya malah sakit dua-duanya, kan malah repot itu. Ini sering terjadi, orang ngomong bohong putih. Wah. Pernah dengar enggak bohong putih? Berbohong untuk kebaikan. Enggak ada berbohong untuk kebaikan. Yang ada apa? Kamu enggak ngomong sekarang. Daripada kamu bohong, lebih baik kamu enggak ngomong. Ditunda dulu. Ya. Ini sering terjadi ketika ada seseorang yang sakit, terus nanti nggak dikasih tahu sakitnya apa. Supaya apa? Supaya mentalnya siap. Biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, balik ke PowerPoint-nya dia. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Saya tidak pernah bunuh orang apa. Kalian mesti ngerti ya, ayat ini itu ada ketika zaman perang. Jadi memang literally kata-kata yang digunakan itu menumpahkan darah pakai pedang. Nah kalau kita aplikasikan ke sekarang, mungkin kita bisa pakai tangan ini apa, mukuli orang misalnya.
sampai ketean misalnya, itu juga bisa. Tapi kita perlu ngerti bahwa tangan ini berbicara tentang power, tentang kekuatan, tentang kekuasaan, tentang jabatan, tentang tindakan. Setiap keputusan yang kita ambil itu, tangan itu mewakili itu. Nah, kita harus ngerti bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus ingat dampaknya itu apa. Artinya itu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, artinya kita harus memikirkan setiap tindakan yang kita lakukan itu dampaknya apa. Apakah itu menyusahkan orang, apakah itu menyengsarakan orang, atau apakah itu menekan orang. Kita harus pikirkan. Kalau kita mau cari simpelnya, yang ketiga ini saya mau saya mau simpelkan menjadi satu kata, yaitu membuli. Jangan sampai tangan ini kita pakai untuk membuli orang. Ini penting. Karena sekarang pembulian ngeri banget. Kadang orang nggak sadar kalau dia itu melakukan pembulian. Kemarin Ko Yung Yung sempat dipanggil sama gurunya waktu Joshua tuh lagi di kamar mandi, lagi pipis. Tiba-tiba temannya itu nyemprot jet washer di toilet dari kamar mandi sebelahnya. Disemprot, basah semua. Seragamnya, kepalanya, sampai sepatunya basah semua. Karena ada dua temannya yang nyemprot jet washer dari toilet sebelah, disemprotin gitu. Dan Ko Yung tahu waktu Ko Yung dipanggil sama Miss-nya, terus Miss-nya juga manggil orang tua dari murid-muridnya itu. Tapi Miss-nya nerangin bahwa Pak, ini anak-anak bercanda, tapi mereka nggak tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Ya Miss-nya berusaha menenangkan Ko Yung Yung lah, karena kan Ko Yung dikabari sama Ciknat, anakmu basah kuyup. Terus untung bawa salin, karena di sekolah harus bawa salin kan. Jadi yang lain pakai seragam, Joshua udah pakai seragam sendiri. Dia pakai pakaian ganti. Karena dia disemprot sama temennya dari itu. Dan waktu saya tanya sama Joshua, feelingmu apa? Marah, sedih. Jadi campur aduk. Buat Ko Yung Yung, kalau Ko Yung Yung tidak memandang ini anak kecil, ini sudah termasuk bully, bener deh. Ya, dua orang melakukan itu. Terus Ko Yung tanya sama Jos, terus kamu waktu disemprot kamu mau ngapain? Ya aku mau bales, tapi aku takut karena mereka berdua. Dan dia takut juga kalau dia nyemprot dia kecipratan sendiri. Dia paling takut itu. Aku takut tapi karena kan aku baru basahnya separuh. Lah aku takutnya nanti kalau aku nyemprot malah basah kuyup basah semua gitu. Dia takutnya kalau nyemprot malah balik ke dia sendiri. Tahu ya, jadi toiletnya bentuknya bilik-bilik gitu loh. Jadi dari toilet sebelahnya nyemprot gitu. Nah, kadang itu kita tidak sadar bahwa kita bercanda itu kebablasan. Teman-temannya Jos minta maaf sama Ko Yung Yung, sama Joshua minta maaf. Dan Ko Yung tahu bahwa mereka juga tidak punya maksud untuk membuli. Mereka cuma guyonan aja. Ternyata yang dua orang nyemprot itu sehari sebelumnya disemprot orang lain. Sama, disemprot sama orang lain. Jadi kayak buat mereka itu kayak, oh ini sebuah bercandaan baru yang bermain dengan air gitu, kayak di kolam renang gitu, kayak gitu. Buat mereka seperti itu. Saya lihat mereka polos kok, mereka tidak punya maksud untuk membuli sama sekali. Tapi kadang kita tidak sadar ya bahwa apa yang kita lakukan, kadang kita guyonan kebablasan, itu menyakiti orang lain. Mungkin kita ngekek-ngekek, hahaha, orangnya juga yang dia juga hahaha, tapi dalam hati, oh awas gitu. Ya, kadang gitu ya. Ya, saya pernah ngalami gitu. Saya ikut ketawa, hahaha. Saya nggak bisa apa-apa, mereka rame-rame. Tapi itu buat jengkel gitu, buat orang jengkel, menyesakkan orang. Jadi hati-hati ya, ini tangan yang menumpahkan darah bukan berarti kita melakukan pembunuhan enggak, atau literally darah kocor-kocor enggak. Tapi kita membuat orang tersakiti, membuat orang marah, membuat orang jengkel, sesek. Dibully itu kan nyesek ya. Mau sekolah males, mau berangkat sekolah tuh enggak ada semangatnya, malah ketemu dia lagi.
Jangan sampai kita membuat orang jadi seperti itu, oke? Kemudian yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Tadi yang pertama apa? Mata sombong. Yang kedua, lidah dusta. Yang ketiga, tangan yang ya. Sekarang yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Merencanakan sesuatu itu sangat bagus. Segala sesuatu, saya paling suka melakukan sesuatu itu harus ada planningnya. Saya paling tidak suka tuh gelundung, kesira-sira, saya tidak mau. Saya pasti kalau ditanya, kalau Cina ngajak saya pergi, yuk yang kita pergi. Kalau saya Cina pulang ke yuk kita pergi. Saya pasti tanya, mau kemana? Begitu jawabannya tidak tahu, oke, kita di rumah aja. Tapi saya merasa bersalah juga sih kadang kayak, ya saya kemana yuk, mau kemana? Tidak tahu. Oke, kita di rumah aja. Muter gitu terus. Saya paling suka sesuatu terencana. Kita mau kemana, mau ngapain, berapa lama, sama siapa aja. Merencanakan sesuatu itu baik. Tapi kita harus ngerti, kita harus waspada bahwa terkadang dalam kehidupan ketika kita merencanakan sesuatu, itu bisa sesuatu yang keluar itu sesuatu yang jahat. Jahat dalam arti gini, kita hanya mementingkan kepentingan kita. Kita nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan orang lain. Konteks ini kita harus ngerti bahwa kadang kalau orang mau dalam pekerjaan misalnya, dalam bisnis, ketika buat bisnis kan gitu. Apakah yang akan dilakukan ini menipu orang atau tidak, bohongin orang atau tidak, mencelakakan orang atau tidak? Kita harus ngerti. Dan hati ini penting. Kemarin Ko Christopher ngomong soal jujur dan integritas. Integritas itu apa? Hati, pikiran, dan perkataan sama. Itu integritas. Jadi hati yang membuat rencana-rencana jahat ini, bahasa simpelnya adalah hati-hati, jangan punya motivasi yang jahat. Karena kadang kita juga bantu orang, kita punya motivasi yang tidak baik. You know? Kita punya maksud dan tujuan tertentu di belakangnya, di belakang dari apa yang kita lakukan. Kita harus ngerti bahwa Tuhan ngomong, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpanjang kehidupan. Kita harus ngerti bahwa hati ini, Tuhan ngomong ini hal yang Tuhan benci, bahwa hati kita itu bisa membuat rencana-rencana jahat. Dan ini membuat kita tidak bisa berbuah. Yang ada bahwa kita dipotong, terus dibakar dalam api. Jadi kita harus ngerti, kita harus hati-hati bahwa hati kita ini jangan sampai punya planning-planning yang jahat. Kita harus koreksi diri kita. Kita harus cek ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tulus enggak? Atau kita punya motivasi-motivasi di belakangnya. Saya sangat hati-hati dengan hal ini. Saya tidak mau ketika saya melakukan sesuatu, saya bawa kepentingan saya di belakangnya. Saya selalu berhati-hati dengan itu. Kenapa? Kalau enggak, ini saya tidak tulus. Kalau saya tidak mendapatkan sesuatu, akhirnya saya tidak mau melakukan. Tidak gitu ya. Jadi kita harus ngerti bahwa hati yang membuat rencana jahat itu Tuhan tidak suka, Tuhan benci. Next, yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kita ngerti ya, lari itu kegiatan yang sehat toh. Oh iya, saya suka lari. Apalagi kalau di TLG itu enak banget. Tapi kalau larinya menuju kejahatan, hati-hati. Dan orang-orang seperti ini orang-orang yang dia tahu bahwa dia salah jalan. Kalau di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang yang sesat, kemudian jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini tambah satu lagi, jangan lari menuju kejahatan. Ini kan progres ya, dari duduk, berdiri, berjalan, terus lari. Kaki yang segala lari menuju kejahatan, ini bahaya. Ini bahasa sederhananya adalah jangan cari jalan pintas. Di dalam dunia ada berapa jalan? Dua, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Ya, kita harus ngerti bahwa dalam hidup ini kita akan dihadapkan dengan arus dunia yang kita pun akan ragu, ini benar apa salah ya? Daerah abu-abu. Kita tidak tahu yang kita lakukan ini
sesuai dengan firman Tuhan apa enggak ya? Kenapa? Karena banyak orang melakukan ikut arus. Jangan sampai kaki kita berlari menuju kejahatan. Jadi kita harus ngerti bahwa kita harus hati-hati dengan langkah yang kita pilih, dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Jangan sampai kita mengambil jalan pintas untuk mencapai satu tujuan. Itu berbahaya. Kadang kita pelan-pelan aja, santai aja. Saya sempat ditawari, saya pernah cerita, saya sempat ditawari robot-robotan yang zamannya investasi sehari dapat bunga 1%, sebulan 30%. Wih, banyak banget. Ternyata kan akhirnya kan itu kedok penipuan ya, yang net 89 dan sebagainya. Siapa sih ketangkap itu, sing influencer terkenal, saya lupa namanya. Yang Indra Kents itu zaman itu. Saya tahu bahwa memang teman saya banyak yang kena. Dan sampai ada temannya Ci Yun itu ada yang sampai dari bersahabat jadi musuhan gara-gara ini, gara-gara duit kayak ini, duit pintas. Nah, kita harus ngerti bahwa jangan sampai kita mengambil jalan pintas. Hati-hati dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Kemana kita melangkah, kita harus hati-hati. Ketika kita tahu bahwa ini kok kayaknya tidak pas ya, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kita harus hati-hati dengan setiap pilihan langkah yang kita ambil. Kemudian yang keenam, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Buset di ayatnya, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan. Ekstrim banget ya. Di sini kebohongan. Kalau tadi yang kedua tadi apa? Kan mata sombong, yang kedua apa? Lidah dusta. Ini yang keenam, saksi dusta. Oh, ini lebih parah dari yang lidah tadi. Kalau lidah kan kita membual tentang diri kita sendiri, kita bohong untuk kepentingan sendiri. Kalau saksi dusta, namanya saksi. Kalau kita tahu persidangan, pernah lihat enggak satu persidangan? Itu pasti ada apa? Saksi. Kalau sampai ada saksi dusta, resikonya apa? Orang yang lagi berperkara ini bisa salah nanti keputusannya. Kenapa? Karena ada yang bohong. Saksi yang berbohong. Nah, bersaksi dusta, saksi itu seakan-akan gini loh, seakan-akan kita tahu kejadiannya, kita tahu peristiwanya, kita ada di tempat, atau kita mendengar apa yang terjadi. Seakan-akan seperti itu. Ini bahasa simpelnya adalah fitnah atau gosip. Hati-hati, karena gosip itu sesuatu yang kalau kita kumpul enak ya, kayak gosipin orang gitu. Terus apalagi, ada info, apalagi sekarang kan namanya hoax itu kan di mana-mana ya. Saya pernah ada di satu grup isinya orang-orang tua itu, ada seorang tante-tante tuh sukanya apa? Nggak tahu ya, mungkin karena dia nggak tahu aja sih. Tapi forwarded many times, yang ada video-video hoax tapi forwarded many times sampai astaga, ini sudah berapa orang yang kena tipu ini, kena hoax, dan mereka merasa itu benar. Terus ketika ketemu sama orang, wih tahu nggak? Dia ngomong ke seseorang atau ngomong ke satu kejadian berdasarkan video yang hoax tadi, merasa paling tahu, merasa paling ngerti. Jadi kita harus ngerti, jangan sampai kita jadi saksi dusta. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, ketika Yesus disidang, yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli Farisi apa? Mereka mencari kesaksian palsu. Mereka cari saksi palsu. Kita buka ayatnya ya, di Matius 26 ayat 59. Matius 26 ayat 59. Ya, ini jadi Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus mau disidang, dan namanya persidangan itu butuh yang namanya saksi, supaya diputuskan seseorang bersalah apa enggak. Oke, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari apa? Kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat hukuman. Padahal ini imam kepala, dia tahu hukum Musa. Salah satu 10 perintah apa? Jangan bersaksi dusta. Itu clear 10 perintah Allah.
hukum Musa. Ini kan mereka pakai hukum Musa kan. Orang imam-imam ini kan tahu hukum Musa. Tapi apa yang mereka lakukan? Karena mereka benci dengan seseorang. Mereka benci sama Yesus. Akhirnya apa? Ini mereka lakukan. Mereka cari kesaksian palsu. Dan kalau kalian baca kisah selanjutnya, tidak dapat. Ternyata tidak mutu kesaksian. Sampai akhirnya muncul ada dua orang yang ngomong bahwa, oh ini orang ini yang namanya Yesus ini orang sih ngomong dia akan meruntuhkan bait Allah, terus dia akan bangun lagi dalam 3 hari. Ya itu. Ini orangnya ini. Wah, tapi itu udah kuat. Apa hubungannya sama yang lagi dikasuskan? Terus ada imam kepalanya berdiri. Apakah kamu Mesias? Nah ini kan next 63. Nah ditanya, kamu Mesias sama Anda? Jadi itu Yesus dijebak quote-unquote. Kalau dia ngomong dia Mesias, jadi dia menghujat Allah. Ini ceritanya gitulah. Jadi hati-hati, jangan sampai back to PowerPoint. Jangan sampai kita menjadi saksi dusta. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan informasi yang kita berikan kepada orang. Jangan sampai itu jadi fitnah. Itu berbahaya. Ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Seringkali saya dulu pernah film atau apa ya, saya lupa. Jadi kisahnya ada orang nyebar kabar yang tidak benar tentang seseorang bahwa oh ini orang si cewek ini hamil dan sebagainya, terus jadi ani-ani seseorang dan sebagainya, terus nyebar, terus ternyata salah, ternyata itu berita tidak benar. Terus orangnya minta maaf sama si ceweknya ini, kan cewek ya, dia minta maaf, aku minta maaf ya, maaf ya aku udah. Nah, terus ceweknya itu ngambil satu bantal kan isinya kapuk ya, disobek bantalnya, terus dia naik ke gedung lantai atas, di lantai, katakan lantai 5 atau lantai 6, pokoknya puncak gedung, terus ini kapuk yang ada di dalam bantal disebar sama dia. Kan ketip angin ya, coba kamu ngambil. Jadi si cewek yang difitnah ini, dia ngomong sama orang yang ngefitnah, ya sekarang kamu coba kumpulin kapas-kapas ini, masuk di sini lagi. Tahu artinya tidak? Bahwa perkataan yang kita omongkan itu, fitnah yang kita ucapkan itu sudah nyebar kemana-mana. Tidak bisa diambil lagi, kayak kapuk tadi, kapuk yang dari bantal disebar, tidak bisa diambil lagi, sudah terbang, tidak tahu terbang kemana. Begitu pula dengan perkataan kita tidak benar. Fitnah-fitnah yang kita sampaikan pada orang-orang itu, jangan berpikir berarti sama orang itu enggak. Kita tahu ya, ada orang yang ngomong, kita kasih tahu sesuatu tapi jangan bilang-bilang. Itu semua orang mengatakan hal seperti itu, tapi kayak sampai 100 sampai 1000 orang gitu. Itu perkataan yang diucapkan sama. Nah ini 6 ya, seorang saksi Tuhan ini 6. Tadi 6 yang apa? Tuhan. Dia yang pertama 6 hal yang Tuhan benci. Nah sekarang tambah satu lagi yang bikin Tuhan jadi keji kan menjijikan, jadi jijik. Namanya jijik itu ya, lihat aja tidak mau gitu loh. Saya tuh jijik sama kodok. Di sini kayaknya ada yang ya kodok ya. Saya tuh jijik sama kodok. Jadi abahnya ngomong gitu. Sini gede ngomong terus kayak gelendir kayak dan itu jijik saya. Nah, dari 6 hal yang Tuhan benci, gara-gara ada tambahan satu ini, grade-nya jadi naik. Jadi apa? Jijik. Tuhan lihat aja tidak mau. Nomor 7 kita baca bareng-bareng. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini dari kata-katanya aja kita sudah tahu ya, bahwa di dalam komunitas itu bisa ada orang-orang yang seperti ini, yang isinya ngadu domba, isinya apa? Memecah, ngomong sana, ngomong sini, ngomong A, ngomong B, jelain A, jelain B, nanti ketemu A, jelain B, nanti ketemu B, jelain A, dan lama-lama orang-orang yang diajak ngomong terhasut, terus mereka akhirnya tukaran sendiri, terus pecah. Tuhan paling nggak suka sama orang-orang kayak ini, yang membuat grade-nya benci jadi jijik. Itu kan yang ketujuh, karena ada tambahan satunya. Jadi kita harus ngerti bahwa orang-orang kayak gini tuh biasanya mulutnya manis, ya. Ini orang-orang yang tidak ketok, tapi memang ada orang-orang yang
model-model kayak gini itu saya sering dengar. Ketika masuk ke satu komunitas, dia ada untuk mengacak-acak yang tadinya mungkin komunitasnya rukun, baik-baik, terus kedatangan orang ini tiba-tiba jadi berantem, jadi ada konflik, jadi salah paham gara-gara orang-orang seperti ini. Dan jangan sampai di antara kita ada yang jadi orang-orang seperti ini. Amit-amit sih, kayaknya tidak ada ya. Kayaknya kita rukun-rukun aja, benar. Kayaknya kita rukun-rukun aja ya. Tapi kita mesti sadari kenapa kok Tuhan ngomongin yang poin-poin ini. Karena ini ada di dalam lingkungan kita, ada di dalam komunitas, di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Orang-orang yang tadi yang mulut matanya sombong, lidah dusta, tangan yang menyebabkan menyebabkan tangan yang menumpahkan darah, kemudian hati yang merencanakan kejahatan, kaki yang berlari menuju kejahatan, saksi dusta, kemudian yang terakhir ini orang-orang yang menimbulkan pertengkaran. Ini ada di dalam komunitas, ada di dalam Tuhan. Jadi kita harus waspada, kita harus ngerti bahwa jangan sampai kita dihasut maupun kita menjadi orang yang menghasut. Saya selalu berdoa untuk kalian supaya kalian jadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran, tidak melakukan hal ini. Jadi orang-orang seperti ini yang menimbulkan pertengkaran ini tidak melulu memang dia motivasinya untuk memecah, tidak, kadang tidak. Saya waktu baca ayat ini ya, saya paling kena. Kenapa? Karena ini juga bisa terjadi ketika kita tidak setuju dengan satu keputusan yang diambil oleh orang yang ada di sekitar kita. Misalnya di KHL, di sini gereja ini ada keputusan apa? Yuk kita meeting di satu tempat. Jadi kalau saya tidak setuju, terus saya ngomong, ngapain meeting kok harus gini, kan harusnya gini. Ya, saya berusaha ngomong sama orang, saya mempengaruhi orang untuk bener. Dan saya waktu baca ini, saya paling kena buat saya yang nomor 7. Karena saya merasa saya kadang seperti itu. Ketika saya tidak cocok dengan salah satu cara berpikir orang atau keputusan yang diambil atau apapun itu, panitia nih Natal kok kayak gini tuh, harusnya kan gini. Jangan sering terjadi ya. Dan saya sering jadi pelaku. Dan itu saya tidak langsung, saya seakan-akan ingin membuat kubu bahwa ini ada kubu yang pro saya dan ada kubu yang pro mereka, seakan-akan seperti itu. Dan itu bagian dari menimbulkan pertengkaran. Kenapa? Karena saya tidak langsung buat orang jadi tidak respect terhadap seseorang. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak mau. Jadi ayat yang terakhir ini, yang keji ini, saya rasa ini buat saya. Dan saya nggak tahu buat kalian, dari antara 7 tadi, coba kita evaluasi diri kita. Mana sih yang masih sering kita lakukan? Jangan sampai hal ini yang membuat tadi, kalau pohon itu nutrisinya tidak sampai ke rantingnya, sehingga rantingnya tidak bisa berbuah. Cuma bertumbuh tok, tapi tidak bisa berbuah. Padahal goalnya adalah berbuah. Ya. Jadi kiranya kita dijauhkan dari hal-hal yang supaya kita tidak menjadi ranting yang tidak berbuah, tetapi kita menjadi ranting yang berbuah dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Oke. Slide terakhir, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang mengerti akan hidup kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjalan terlalu jauh dari-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa ada hal di dalam kehidupan kami itu, hal-hal yang Engkau benci Tuhan, dan bahkan menjadi kejijikan bagi Engkau. Dan kami sebagai anak Tuhan, kami mau introspeksi diri kami mau evaluasi diri kami Tuhan. Karena kami gak mau hidup kami tidak berbuah. Kami rindu bahwa hidup kami boleh berbuah banyak, dan buah itu boleh dinikmati oleh orang sekitar kami Tuhan.
Ampuni kami kalau kami memiliki mata yang sombong. Kalau kami, ketika kami menilai orang Tuhan, kami menilai, kami merendahkan, kami menjelekkan orang tersebut, bahkan kami menghina orang tersebut Tuhan. Ampuni kami, kami mau bertobat, dan biar kami boleh melihat orang-orang sekitar kami dengan mata-Mu Tuhan, sehingga ketika kami melihat ada kasih yang dari Engkau yang boleh turun atas setiap kami. Kalau kami, di antara kami ada lidah kami sering berdusta Tuhan, dengan berbagai macam alasan, Tuhan kami belajar untuk kami boleh memperkatakan yang benar, apapun konsekuensinya Tuhan, karena kami tahu bahwa menjadi orang jujur, kalau mata dunia mengatakan jujur ajur, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berkata jujur, Engkau disukakan dan Engkau yang akan meninggikan kami Tuhan. Kalau di antara kami sering membuli orang, Tuhan ampuni kami. Kami mau merangkul teman-teman kami yang lemah, teman-teman kami yang mungkin tidak bisa Tuhan, teman-teman kami yang mungkin tersingkirkan, kami mau rangkul mereka, kami menjadi sahabat buat mereka. Kami tahu bahwa hidup kami ada untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia ini Tuhan. Dan kalau di antara kami seringkali melakukan sesuatu, kami punya motivasi yang tidak baik, kami punya motivasi yang jahat Tuhan, sekali lagi ampuni kami. Kau yang murnikan kami, Kau yang terus ingatkan kami Tuhan, bahwa ketika kami melakukan sesuatu, itu kami melakukan dengan tulus, dan kami tahu bahwa kami melakukannya dengan kebenaran, bukan karena kami punya motivasi tertentu, bukan karena kami melakukan karena kami punya kepentingan tertentu Tuhan. Dan kami mau kaki kami Tuhan, kami berjalan di dalam jalan. Kami nggak mau di dalam hidup kami memilih pilihan yang salah, kami mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan kami. Tapi kami mau setiap langkah, setiap pilihan yang kami ambil itu berdasarkan firman-Mu Tuhan, berdasarkan kebenaran yang Kau pegang. Dan ampuni kami kalau kami suka untuk menjadi saksi dusta, kalau kami suka bergosip, kami suka memperkatakan yang tidak benar Tuhan. Ampuni kami. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami memperkatakan sesuatu yang baik, karena kami tahu bahwa hikmat berasal dari Engkau. Dan kami juga berdoa, kalau di antara kami punya satu ego, kami punya satu tujuan yang tidak baik, Tuhan, berdoa, kami tahu bahwa Engkau panggil setiap kami untuk menjadi pembawa damai, untuk menjadi pemersatu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau dan kami adalah satu, dan kami di komunitas ini juga satu Tuhan. Kami mau satu roh kesatuan di setiap kami, dan kami mau patahkan setiap pemecah-pemecah yang ada di dalam komunitas kami, dan kami rindu bahwa komunitas ini boleh bertumbuh dengan baik. Kami ucap syukur Tuhan. Kalau ke depan kami akan belajar tentang buah-buah roh. Tuhan persiapkan hati kami biar kami boleh menerima setiap firman yang akan disampaikan ke depan Tuhan. Dan nanti retreat kami juga akan membawa tema bearing fruit ini Tuhan. Dan kami rindu bahwa kami bukan orang yang sama lagi. Kami tidak hanya berfokus kepada pertumbuhan diri kami saja yang hanya fokus pada aku. Tapi kami rindu Tuhan bahwa hidup kami boleh berbuah, dan buah itu menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Kami ucap syukur dan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu saya berbicara Tuhan, Kau yang meteraikan firman-Mu di dalam hidup setiap kami. Kami syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami sabda haleluya. Amin.